Halo guys, perkenalkan nama saya Lifuddin Mulyawan dari 12 sampai 1. Kali ini kita akan membahas materi tentang prinsip pemilihan bahan makanan. Prinsip pemilihan bahan makanan. Makanan yang lezat dan sehat tidak tercipta begitu saja. Beberapa ketentuan yang harus diikuti agar masakan yang dihasilkan sesuai harapan aman dikonsumsi dan berasa enak. Lantas, pengetahuan dasar apa saja yang perlu diketahui agar hasil masakan memenuhi syarat kesehatan? Yang pertama, ada rantai makanan, food chain. Tahap-tahapan bahan makanan sampai bisa dikonsumsi baik langsung maupun diolah merupakan rantai makanan, food chain. 2. Lajur makanan atau food flow. Setelah bahan makanan sampai ke tangan konsumen, maka akan melalui lajur makanan, food flow, yaitu perjalanan makanan dalam rangkaian proses. Yang ketiga, kerusakan bahan makanan. Kerusakan bahan makanan ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu kerusakan mikrobiologis, mekanis, biologis, fisik, dan kimia. Perlindungan terhadap bahan baku untuk menjaga adanya kerusakan dan menjaga terhindar adanya pencemaran yang disebabkan oleh faktor lingkungan yang masuk ke bahan makanan sehingga tidak bisa diolah lebih lanjut. Bahan makanan bisa diolah menjadi makanan disebut aman untuk dikonsumsi apabila memenuhi 4 kriteria, yaitu A. Tingkat kematangan yang sesuai, B. Bebas dari pencemaran, C. Bebas dari adanya perubahan secara, D. Bebas dari mikroorganisme dan parasit penyebab penyakit. 4. Tanda-tanda kerusakan mikrobiologis. A. Daging, unggas, dan hasil olahannya. Tanda-tanda kerusakan mikrobiologis pada daging, unggas, dan olahannya ditandai dengan pembentukan lendir penyebab terjangkit bakteri. B. Ikan dan hasil perairan penyebab kerusakan ikan. 1. Proses antiolis. 2. Oksidasi. 3. Aktivitas bakteri. 5. Ciri-ciri bahan makanan yang baik. Ciri bahan makanan yang baik karena akan berakibat fatal ketika mengolah bahan makanan yang tidak sesuai dengan kriteria bahan yang baik. Adapun ciri-ciri tersebut sebagai berikut. A. Makanan hewan. Daging tampak mengkilap, warna cerah dan tidak pucat, tidak tercium bau asam atau busuk, sifat elastis, artinya bisa ditekan dengan jari, akan segera kembali bila dipegang tidak lekat atau lengket tetapi terasa basah. B. Makanan nabati. Buah-buahan keadaan fisik yang baik, isinya penuh, kulitnya utuh, tidak rusak atau kotor, isinya masih terbungkus kulit dengan baik, warna sesuai dengan bawaannya, tidak ada warna tambahan, warna buatan atau karbitan, dan warna lain selain warna buah, tidak berbau busuk atau bau asam, basi, atau bau tidak segar lainnya. Tidak ada cairan lain seperti getah terhadap lapisan pelindung alam. 6. Bahaya kontaminasi. Daging ternak yang terutama adalah Staphylococcus aureus pada daging sapi, kerbau, dan kambing, Taenia saginata atau cacing pita pada daging babi, Salmonella typhosa dan Paratiposa pada ayam dan unggas, Anthrax atau Brucella subtilis pada hewan yang sakit. C. Penyimpanan bahan makanan. Syarat tempat penyimpanan bahan makanan merupakan suatu proses agar suatu bahan makanan tidak mudah rusak dan kehilangan kandungan gizinya. Sebelum dilakukan penyimpanan, bahan makanan harus dibersihkan terlebih dahulu. Prinsip FIFO dan FEFO. Prinsip penyimpanan bahan makanan adalah memastikan bahwa tidak akan terjadi kontaminasi pada tempat penyimpanan dengan menghindari adanya bakteri, serangga, tikus, dan hewan, maupun bahan-bahan lainnya. Selain itu, penyimpanan bahan makanan harus memperhatikan prinsip freeze in, freeze out atau FIFO dan freeze expired, freeze out atau FEFO. Bahkan juga ada last in, first out atau LIFO. First in, first out atau FIFO adalah penyimpanan bahan makanan berdasarkan bahan yang datang lebih dulu dan dikeluarkan lebih dulu.
First export, first out atau FIFO adalah penyimpanan bahan makanan berdasarkan bahan yang memiliki tanggal kadaluarsa lebih cepat maka dikeluarkan lebih dahulu. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau ucapan yang salah. Sampai jumpa di next video guys. Thank you. Bye bye.